Halo, apa kabar? Selamat sore semuanya, Agan Sista semua yang sudah dari tadi menunggu nih acara yang akan kita bahas hari ini di Kaskus Networks hari ini. Nah, apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Dani Maulana yang akan memandu jalannya acara hari ini di program barunya Kaskus yang akan tayang setiap hari Jumat ini. Nama programnya adalah Kepoin Crypto. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang tema hari ini, saya ingin mengajak Agan dan Sisa semua ini dulu untuk follow akun Instagramnya Kaskus Networks. Nah, di situ kamu bisa klik di Instagram, kamu search aja namanya @kaskus_networks. Ada S di belakangnya dan Kaskus Networks-nya itu nggak pakai spasi ya. Nah, di situ nanti akan banyak hal yang bisa Agan dapatkan, semuanya banyak banget info-info seputar komunitas, mulai dari otomotif, games, gadget, musik, dunia menulis, traveling, dunia tentang hal-hal yang berbau Korea lah atau kekoreaan. Terus ada juga kesehatan, food, financial, bahkan ada supranatural. Semuanya ada yang Agan Sista butuhkan, semuanya ada di Kaskus Networks. Oke, kita langsung masuk ke tema hari ini. Episode hari ini kita akan membahas tentang cryptocurrency. Ya, judulnya juga adalah Kepoin Crypto. Sebenarnya cryptocurrency itu apa sih dan seberapa besar resiko dalam berinvestasi di cryptocurrency, dan tentunya seberapa cuan bisa kita dapatkan dari cryptocurrency. Nah, saya tidak akan sendiri untuk membahas hal ini tentunya. Saya juga masih pemula. Nanti kita akan mengundang narasumber yang sangat paham sekali terkait cryptocurrency. Saya perkenalkan dulu nama narasumbernya. Dia nanti akan standby, akan kita undang di Instagram ini. Namanya adalah Muhammad Naufal. Beliau adalah seorang crypto analis dari Koinvestasi. Nah, saya kenalkan dulu beliau. Beliau itu adalah seorang content creator yang ahli di bidang cryptocurrency. Nah, selain bekerja sebagai content creator, beliau juga adalah crypto analis di Koinvestasi yang merupakan sebuah media informasi dan juga edukasi terkait blockchain dan juga cryptocurrency tentu saja ya. Nah, kegemaran Mas Naufal ini di bidang makroekonomi dan keuangan ini mendorong Mas Naufal ini untuk memusatkan perhatiannya untuk menggeluti dunia cryptocurrency. Seperti apa sih cryptocurrency ini dan apa yang bisa kita dapatkan dari cryptocurrency dan seberapa aman kita berinvestasi di koin digital ini nih. Nah, jadi makanya Mas Naufal ini dia selain mendalami cryptocurrency, dia juga memahami sekali nih bidang teknologi keuangan, terutama di bidang trading dan juga investasi. Nah, langsung saja kita undang ya Mas Naufal untuk join di live kita sore hari ini. Kita tunggu Mas Naufal untuk join. Oke, sambil menunggu. Oke, sudah join ya. Halo, selamat sore Mas Naufal. Halo, halo sore Kak. Akhirnya Halo sore kita Kak. bisa ketemu nih lewat live nih untuk membahas cryptocurrency. Nah, iya akhirnya Iya, Kak. Thank you banget nih udah diajak Kak. sama-sama. Thank you juga Mas Noval sudah menyiapkan waktu nih untuk kita bahas tentang cryptocurrency di program barunya Kaskus nih, Kepoin Crypto X Koinvestasi. Oke, Mas Is. Noval, tadi kan saya sudah memperkenalkan Mas Noval nih kepada agan sisa semua yang lagi nonton live-nya ini terkait profesinya Mas Noval yang sedang mendalami atau mendalami cryptocurrency, yaitu adalah sebagai crypto analis. Nah, Mas Noval ini kan pastinya kan mendalami banget tentang kripto. Nah, sekarang-sekarang ini lagi sibuk apa nih Mas Noval terkait kripto nih? Wah iya sih. Pertama thank you banget nih Kak Ya, Dani. ya. Jujur grogi dikit soalnya nih sama presenter TV beneran nih. Ah Keren iya, banget asli Kak Dani. Thank you gak banget apa-apa Mas, santai kesempatannya aja. ngajak aku. Siap, siap, siap. Nah, kalau sekarang sih kesibukanku ya intinya lagi membantu membangun koinvestasi biar jadi media kripto terbesar di Indonesia. Hmm, Dan hmm, kita tujuannya itu membangun medianya nggak cuma sekedar cuan-cuanan dari kripto kayak orang-orang pada umumnya, tapi ya. kita tuh pengen ngasih tahu kalau misalnya kripto itu bermanfaat loh, ada teknologi di baliknya, dan ini inovasi yang Hmm, keren banget di dunia keuangan yang datangnya tuh ya jarang-jarang lah, bisa 10 tahun sekali, 100 tahun sekali, dan itu hmm, hal baru. hmm. Nah, terus di luar koinvestasi ya, aku paling cuma jual beli kripto, Ih, terus juga lagi belajar
blockchain, dan ya masih terus belajar lah intinya biar bisa lebih educating masyarakat Indonesia lebih baik. Siap. Ini misinya sangat mulia sekali agar kita semua yang nge-follow Koinvestasi dan juga yang follow Kaskus dan terutama yang menggeluti dunia kripto ini bisa kaya bareng ya Mas Noval ya dari Yes, kripto itu dia tentunya. tadi. Nah, Mas Noval ini kan cryptocurrency ini terkenal banget ya lagi booming banget terutama di tahun 2020. Kita bisa melihat kalau lonjakan orang yang berinvestasi di kripto ini naik bahkan sampai berapa persen gitu dari 2 juta sampai sekarang jadi 6 juta orang yang berinvestasi di cryptocurrency. Nah, tapi Mas Noval masih banyak banget yang penasaran. Sebenarnya Mas Noval bisa jelaskan sedikit nggak sih Mas kepada teman-teman agansista yang lagi nonton live kita kali ini? Sebenarnya secara sederhananya cryptocurrency itu apa sih Mas? Wah, oke. Hmm. Nah, kalau ya, pertama disclaimer dulu nih, semua omongan kita di sini Ya, bukan financial advice ya buat yang lagi nonton, ya, abang-abang dan kakak-kakak. siap. Ini intinya pandangan aku pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk membeli kripto ataupun menjual kripto. Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin apa itu kripto, jadi kalau secara gampangnya tuh kripto intinya adalah, kalau di Indonesia yang ngeliatnya tuh kripto adalah sebuah aset digital yang masuk ke kategori komoditas layaknya emas, timah, perak, dan lain-lainnya. Nah, tapi sebenarnya cryptocurrency itu dibangunnya tuh tujuannya adalah untuk membangun alat tukar baru yang bergerak dengan sistem desentralisasi dan transparan, tapi tetap juga private. Nah, maksudnya tuh desentralisasi di sini tuh adalah sistem alat tukar kita sekarang kan divalidasi oleh satu pihak, yaitu bank. Nah, tapi generasi yang zaman sekarang itu tuh kayak agak-agak ada trauma sedikit lah setelah kasus 97, setelah kasus 2008. Nah, itu jadinya membangun sebuah inovasi baru di dunia keuangan yang intinya biar transaksi itu bisa dari satu orang ke orang lain dan divalidasinya tuh nggak sama satu pihak doang yang bisa dimanipulasi. Makanya sistemnya desentralisasi, jadi yang ngevalidasi itu ada beberapa pihak. Nah, terus juga ini tuh transparan dan private, itu tuh maksudnya dia tuh bergerak di blockchain dan dia pakai teknologi komunikasi yang namanya kriptografi, makanya namanya kripto dan currency. Nah, jadi karena bergerak di blockchain tuh jadinya semuanya di public blockchain, semuanya tuh kelihatan dan kelihatannya tuh nilai nominal transaksinya, tapi orang yang transaksinya tuh nggak kelihatan siapa karena cuma dalam bentuk kode doang, makanya tetap transparan tapi private. Nah, itu kripto intinya tuh kayak ya inovasi lah, alat tukar baru, tapi di saat ini tuh masih dianggap sebagai komoditas lah jatuhnya. Oke, kalau bisa saya simpulkan secara sederhananya ini adalah cryptocurrency itu sebenarnya kan kalau dari terjemahan bebasnya adalah mata uang digital. Ide awalnya itu adalah si mata uang digital ini untuk bertransaksi secara digital dan regulasinya itu diatur oleh beberapa pihak, makanya tidak sentralisasi tapi desentralisasi ya, betul ya Mas ya? Yes, iya Kak. Nah, cuma ketika masuk ke Indonesia ini menjadi sebuah aset komoditas untuk transaksinya, untuk berinvestasinya ya. Oke. Nah, orang kan banyak taunya kalau ketika menyebutkan kripto itu adalah Bitcoin. Karena sebagai koin yang pertama ya, Mas Noval. Nah, sebenarnya aset-aset kripto itu ada berapa banyak sih Mas yang bisa kita jual belikan? Jadi kalau kripto sekarang tuh intinya emang tadi yang kalau misalnya aku boleh cerita panjang dikit nggak? Boleh, silakan. Nah, jadi kalau misalnya cerita panjang dikit, emang buat yang belum tahu, Bitcoin tuh adalah kripto pertama yang muncul di tahun 2009. Nah, itu tuh nyangkut sama kasus yang tadi aku bilang di 2008, di mana kan waktu 2008 tuh terjadi krisis perekonomian yang intinya itu tuh karena kebanyakan utang yang seharusnya nggak diberikan kepada orang-orang yang nggak layak dapat utangnya itu, dan ujung-ujungnya itu tuh semua terjadi di backdoornya bank dan orang-orang nggak tahu, nasabahnya nggak tahu, dan nasabahnya tuh kalau misalnya mau tahu di Amerika cuma dijamin sekitar 10% sampai 20% dari dana mereka kalau banknya failed atau ya collapse lah. Nah, terus jadinya kan itu waktu itu kan collapse beneran, terus ya ujung-ujungnya yang diselamatin tuh malah banknya duluan sama pemerintah di bailout lah. Nah, itu tuh muncul kayak banyak demo dan oleh itu generasi-generasi kayak umur-umur sekarang mungkin umur 30-40 lah. Nah, itu rata-rata tuh kayak tagline-nya harusnya bail out the people not the banks. Nah, dari situ tuh muncul tuh kayak api baru lah ibaratnya untuk bikin sistem transaksi baru yang nggak bisa dimanipulasi oleh satu pihak. Makanya muncul kripto ini, dan pas banget habis 2008, 2009-nya tuh Bitcoin dipublikasi dan orang-orang mulai terkenal. Nah, dari Bitcoin sendiri emang awalnya kan
kayak cuma dibentuk untuk alat tukar lah, ibaratnya alat tukar doang. Nah, tapi lama-kelamaan itu tuh beredar karena ternyata blockchain dan kripto tuh bisa digunakan untuk hal yang lebih luas loh daripada transaksi doang. Bisa bikin kayak sekarang tuh udah dijadiin kayak semacam server jaringan buat nyimpan data internet lah, ibaratnya buat bikin aplikasi. Karena kan sekarang kalau orang bikin aplikasi tuh kayak pakai Amazon Cloud atau Ya. Google Cloud Service. Nah, itu tuh sekarang di blockchain crypto juga udah ada yang bisa bikin aplikasi di dalamnya, makanya ada yang namanya decentralized application. Nah, dari situ tuh mulai muncul banyak inovasi, makanya sekarang tuh udah lebih dari 5.000-an kripto ada kali, karena semua orang ya ibarat bisa bikin asal ngerti coding. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri itu yang legal sebenarnya 229 aset kripto sih, Kak. Iya, iya. Nah, ternyata sudah sejauh itu ya teknologi cryptocurrency dan blockchain itu sendiri ya. Saya pikir sejauh pemahaman saya yang sebagai pemula ini kan, gue taunya kan cryptocurrency itu adalah aset untuk kita jual beli. Ternyata teknologi sebegitu besar ya. Nah, lalu Mas Noval, yang saya kan sempat baca-baca nih, ada namanya Bitcoin itu kan menggunakan teknologi blockchain. Lalu juga ada yang namanya Ethereum. Itu katanya beda ya Ya. antara Bitcoin dan Ethereum. Itu sebenarnya perbedaan dari cara bertransaksinya atau perbedaan teknologi yang diadopsi sama dua koin ini, Mas? Nah, itu dia tadi, Kak. Ini BTW tiba-tiba hujan, Kak, jadi kalau agak berisik maaf ya, Kak. Aman, aman, aman. Masih jelas kok. Oh, aman. Oke, Hmm. oke. Nah, jadi itu nyangkut ke yang tadi aku ngomong, Kak, di mana yang emang sejarah pertamanya tuh Bitcoin dibikin jadi buat alat transaksi doang. Jadi dia nggak bisa dijadiin blockchain untuk membangun aplikasi yang terdesentralisasi tadi. Jadi nggak bisa buat nyimpan storage data lah. Nah, Oke. tapi kalau Ethereum tuh justru dia inovasinya dari Bitcoin, makanya Ethereum tuh adalah blockchain yang bisa jadi tempat buat nerbitin smart contracts atau mencatat data, terus juga bisa bikin aplikasi, terus bisa buat transaksi juga. Makanya itu tuh kayak innovation-nya lah. Jadi kalau misalnya kita lihat generasi blockchain tuh sekarang generasi blockchain pertama tuh Bitcoin. Generasi blockchain kedua tuh Ethereum. Nah, generasi blockchain ketiga tuh blockchain yang muncul sekarang ini. Iya. Gitu, Pak. Oke. Baik, sekarang kan tadi kita sudah ngobrolin nih tentang basicnya cryptocurrency dan teknologi blockchain itu seperti apa. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih soal tradingnya nih dan soal investasinya. Nah, saya pengen tanya nih, Mas Naufal ini menggeluti fokus ke trading atau menggeluti dua hal ini, trading dan juga berinvestasi, Mas? Waduh. Oke. Kalau aku pribadi sih sebenarnya mulainya pun dari 2016 itu juga mulainya dengan saham. Nah, dari saham tuh itu pas banget aku masih semester 1 kuliah kalau nggak salah 2016. Iya, semester 1 kuliah. Nah, terus dari 2016 tuh pindah ke forex sama komoditas, baru habis itu masuk ke kripto. Nah, di kripto tuh mulainya dengan investasi dulu. Nah, dari investasi habis itu melihat kayak lebih paham, terus juga lebih paham makroekonomi lama-lama, jadi juga trading sekalian. Jadi aku dua-duanya sekarang, Kak. Oke, kita tarik mundur sedikit nih Mas. Tadi kan nyinggung soal saham. Nah, saya pengen tahu nih, mungkin juga Agan Sista yang lagi nonton juga pengen tahu sebenarnya apa sih bedanya antara cryptocurrency dengan saham nih Mas. Secara sederhananya mungkin penjelasannya, Mas. Oke. Paling kalau misalnya bedanya tuh, pertama kalau misalnya belum tahu, saham itu kan bentuknya efek, maka ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, efek tuh maksudnya kan kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, jadinya dia lembar kepemilikan lah. Nah, kalau kripto itu adalah komoditas, kayak yang tadi aku bilang, dia masuknya ke kategori emas. Nah, makanya di Indonesia pun regulasinya kalau saham karena dia bagian dari pasar keuangan masuknya ke OJK, kalau misalnya kripto karena dia komoditas masuknya ke Bapepti atau Kementerian Perdagangan. Begitu sih simpelnya. Oke, baiklah kita langsung lanjutkan lagi soal investasi di cryptocurrency. Nah, Mas Noval kan sudah menggeluti dua-duanya nih, dari mulai berinvestasi di kripto, terus juga mulai trading di kripto. Nah, dari pengalaman Mas Noval menggeluti dua hal ini, Mas, kira-kira ada tips nggak bagaimana sih cara kita memanage atau mengelola resiko dalam berinvestasi kripto nih, Mas? Wah, oke. Nah, kalau misalnya emang punya background investasi ya bagus sih. Tapi kalau misalnya belum punya background investasi sama sekali, yang pertama harus diketahui itu pahami kalau misalnya kalian beli aset investasi itu orang-orang biasanya gembor-gemborinnya
untung 100%, untung 1000%. Nah, tapi biasanya dalam potensi keuntungan selalu ada potensi kerugian. Jadi kalau misalnya kalian beli aset investasi terus minta balikin modalnya, itu tuh nggak bisa. Kayak yang sekarang lagi kejadian nih. Iya, Nah, iya benar. tapi itu dia kan, makanya intinya tuh sebenarnya yang paling harus diketahui dulu kalau fluktuasi harganya atau naik turunnya tuh bakal kenceng banget. Jadi uang yang kalian taruh di suatu aset investasi itu atau yang kalian belikan aset investasi pasti akan dalam kerugian sebentar ataupun akan dalam keuntungan juga. Nah, itu yang paling harus dipahami. Nah, kalau misalnya udah punya background saham atau emas mungkin yang lebih relevan itu tuh harus diketahui kalau misalnya kripto tuh adalah sebuah aset baru yang ibaratnya masih dalam tahap development lah, karena ini tuh kita sekarang tuh masih sekitar 5% populasi yang punya kripto saat ini. Jadi kayak kita masih early adopters banget karena masih 5% dan kapitalisasi pasar kripto aja masih sekitar 2 triliun US dollar, sedangkan emas tuh udah 12,5 triliun. Jadi udah lebih jauh lah. Nah, intinya kalau kapitalisasi pasar atau duit yang ada di aset itu masih kecil, biasanya naik turun harganya atau volatilitasnya tuh lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingin sama saham atau emas, di saham tuh sehari kan bisa naik 2%, 4% tuh udah alhamdulillah banget kan. Nah, tapi kalau di kripto tuh bisa naik sampai kayak 5%, 10%, itu tuh kayak hal yang wajar, dan di dalam naiknya itu pun juga bisa turun kayak gitu. Kalau saham kan bisa turun 2%, 4%, terus kalau udah 7% diberhentiin kan. Ada betul. auto reject-nya. Betul. Nah, tapi kalau kripto tuh enggak. Jadi kalau kripto tuh bisa turun 5%, 20%, itu nggak ada yang bakal berhentiin. Jadi itu yang perlu diketahui pas mau menaruh dana di situ, apakah sanggup nggak untuk memanage kerugian floating atau yang belum dijualnya itu. Nah, terus kalau misalnya menjaga manajemen resiko sih, sebenarnya resiko di kripto tuh yang tadi fluktuasi, sama yang satu lagi tuh penipuan layaknya di aset keuangan lainnya lah. Nah, kalau penipuan kan balik lagi cara menghindarinya tuh sebenarnya pakai analisis fundamental, karena di kripto juga ada analisis fundamental. Nah, tapi sebelum analisis fundamental yang paling gampang tuh ya lihat lihat regulasi. Dia tuh udah terdaftar di exchange atau bursa yang terregulasi atau belum. Jadi itu yang paling gampang lah kalau misalnya mau aman. Tapi nanti mungkin kita bisa perdalami kalau mau ngomongin analisis fundamental. Iya, nanti soal analisis kita bahas di episode berikutnya kali ya, Mas Noval ya. Siap. Oke, tadi kan Mas Novel sudah cerita tentang resiko kripto itu, bahwa cryptocurrency ini bisa naik 2, 5, 10% dalam satu hari, bahkan bisa dibanting atau bisa jatuh sampai 20%. Nah, kalau kita kan kalau riset tentang investasi biasanya harinya riset yang bakal cuan nih kan. Nah, ada nggak caranya agar kita bisa riset mendalami sejauh mana resiko kita ketika kita berinvestasi dalam sebuah aset kripto? Jadi maksud saya tuh biar kita nggak riset soal cuannya doang, tapi kita juga riset soal resikonya. Nah, itu dia sih. Nah, mungkin sebelum riset sih, menurutku tadi agak ketinggalan dikit. Mungkin yang harus tahu itu rencana awal dulu, karena kalau mau investasi atau trading pun juga harus punya rencana awal, nggak bisa langsung kayak FOMO atau ikut-ikutan doang lah, berharap untung karena denger kata orang doang. Nah, itu nggak mungkin banget. Tapi intinya tuh ya kayak pastiin udah tahu mau invest atau mau trading, terus kalau mau dua-duanya alokasi dananya tuh udah jelas lah. Nah, terus karena soalnya tuh manajemen resikonya berbeda antara kedua itu, dimana kalau investasi ya kalau emang niatnya jangka panjang harusnya naik turun tuh ya normal aja, tapi kalau trading itu tuh beda lagi. Kalian harus kayak menjaga resikonya lah. Kalau misalnya lossnya cuma sanggup berapa persen, nah itu penting banget. Nah, untuk mulai risetnya pastiin dulu emang udah ngerti investasi sama tahu background sendiri lah, kayak psikologis diri sendiri. Kalau misalnya ngelihat aset yang kita beli tuh jatuh, nih aku biasanya kalau mau beli aset nanya kayak gini dulu ke diri sendiri. Kalau misalnya ini aset abis gue beli turun 20%, ini gue anggap sebagai kerugian besar atau kesempatan untuk beli lagi nih, atau diskon lah intinya. Nah, kalau misalnya gue anggap sebagai kerugian besar, berarti ya dari awal nggak usah beli aja. Tapi kalau misalnya itu dianggap sebagai diskon, ya berarti emang cocok sama aset investasinya. Itu penting banget sih mentalnya. Nah, baru dari situ kayak lebih perdalam cara analisis dan juga cara manajemen resikonya tadi, yang lebih detail lah. Iya, apalagi kalau misalnya kayak gue nih dari saham terus pengen coba untuk trading di kripto. Nah, misalnya di saham ini gue punya batasan cut loss di 5% atau di 10%, misalnya batasan kerugian. Nah,
Di kripto kan tidak seperti itu bisa jeblok banget. Nah, kira-kira bagaimana nih cara memindahkan psikologi saham ke psikologi kripto bahwa ketika turun di 20%, kita yakin kalau ini bakal naik lagi. Apakah kita melihat kalau kita pilih ya koin-koin yang bagus-bagus aja atau ada hal-hal lain yang bisa kita riset, Mas Noval? Oke. Nah, itu sih Kak. Paling kalau misalnya tadi yang manajemen resiko untuk cut loss dan take profit itu juga bisa diterapin sih di kripto karena aku pribadi juga nerapin. Jadi kayak di kripto kan juga ada automatic order buat kalau misalnya udah turun segini langsung otomatis jual atau udah naik Iya. segini otomatis jual biar ambil. Nah, itu juga bisa diterapin. Tapi sebelum itu intinya kayak gimana ya? Intinya kayak memahami dulu lah kalau misalnya mau lebih aman ini tuh udah turun 20% nih. Lu masih yakin apa enggak ya? Nah, biar ngeyakininnya tuh belajar teknologi di balik kripto dan juga pahamin kalau di kripto tuh banyak jenisnya, terus juga fundamentalnya gimana, dan ini tuh di dunia keuangan masuknya ke kategori aset beresiko atau aset safe haven, itu juga penting. Terus juga pahamin news-news di sekitarnya tuh impact-nya apa kalau ke kripto, itu juga penting sih Kak. Jadi banyak yang harus dipelajari ya sebelum kita memilih kira-kira aset kripto mana nih yang akan kita investasikan atau kita trading ya Mas Noval. Nah, Mas Noval, melihat atau mendengar dari penjelasan Mas Noval terkait betapa masih pengembangan koin ini masih akan jauh ke depannya lebih banyak lagi dan juga betapa besar resikonya ini kan tentunya peluangnya juga besar. Terus tadi Mas Noval juga nyinggung soal penipuan yang lagi hangat nih sekarang nih Mas Noval. Nah, Mas Noval, ini kan yang lagi kena penipuan nih. Saya juga agak susah nih ngomongnya takutnya kenapa gitu kan. Kita sebut aja lah alat tradingnya ini kan binary option. Nah, binary option ini kan kan namanya kan trading ya, Mas Noval ya tahu kan maksudnya trading binary option. Apa bedanya trading binary option dengan trading kripto, Mas Noval? Nah, aduh cakep nih. Nah, intinya kalau misalnya kita lihat di Indonesia pertama apapun yang mau aman tuh harus yang legal lah. Nah, kripto sendiri itu udah legal tadi yang aku bilang, dia udah diregulasi di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bapepti atau Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Nah, jadi udah ada dua peraturan tuh, yang peraturan 2019 sama 2020. Intinya menyatakan kalau di Indonesia tuh ada 229 aset kripto yang legal di Indonesia, terus juga ada 13 exchange atau platform perdagangan yang legal di Indonesia. Nah, jadi kalau aman tuh ya ke situ. Nah, tapi kalau kita masuk ke binary option, intinya tuh kalau boleh nih aku agak panjang dikit nggak apa nih Kak? Monggo. Oke, siap. Nah, intinya kalau misalnya buat yang belum tahu, options itu adalah aset turunan dari suatu aset keuangan. Jadi kayak dia tuh kontrak sebenarnya, kontrak kepemilikan terhadap suatu aset. Jadi options yang ada tuh sebenarnya banyak jenisnya, bukan cuma binary options doang. Ada yang namanya tradisional atau vanilla options, ada yang basket options. Nah, tapi yang paling umum yang paling legal tuh adalah vanilla options atau traditional options. Jadi kalau options tuh sifatnya kayak gini, kayak kita tuh memiliki kontrak yang bisa di-exercise atau bisa digunakan untuk hak, tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset. Jadi kayak misalnya Kak Dani punya peternakan nih, terus aku pengen invest di dalamnya, pengen punya kepemilikan. Nah, tapi aku bilang mau belinya tuh di harga, misal sekarang value peternakannya tuh ada di 4 juta, tapi aku bilang mau beli peternakannya di 3 juta nih, pas harga ayam, mungkin peternakan ayam, pas harga ayamnya turun. Nah, tapi mungkin Kak Dani setuju karena emang mungkin ini harganya nggak bakal turun segitu parah dan dia kemungkinan aku bakal harus beli di harga yang lebih tinggi, jadinya setuju aja. Nah, tapi ternyata benar turun. Nah, ujung-ujungnya aku memiliki hak untuk membeli di harga 3 juta tadi karena sekarang value-nya udah turun dikit, walaupun sebenarnya value jangka panjangnya masih 4 juta. Betul. Nah, itu jadi kayak kalau dari pernyataan itu sebenarnya options tuh adalah hak untuk membeli suatu aset kan. Nah, tapi kalau di binary option sayangnya tuh hak untuk membeli suatu asetnya tuh nggak ada. Jadi cuma kayak untuk jeleknya tuh cuma untuk prediksi naik atau turun aja dalam beberapa menit atau detik ke depan. Nah, itu yang kurangnya dari binary option. Dan binary option sendiri pun ada 2 jenis, yang legal di Amerika dan juga yang legal di negara-negara shady kayak Belarus atau Cyprus, dan yang pokoknya yang tempat lari pajak lah intinya. Nah, itu sayangnya binomo masuknya bukan ke yang Amerika tapi ke yang
Cyprus nyebut, ya udahlah pokoknya itu. Nah intinya Iya, iya. sayangnya masuknya ke situ. Jadi kayak banyak orang yang khawatir kalau ada manipulasi lah di baliknya karena dia tuh nggak terikat sama suatu bursa gede, tapi duitnya tuh cuma beredar di platformnya aja. Dia nggak ada connect ke exchange lah sayangnya. Karena kalau connect ke exchange kan pakai harga yang ada di misal TradingView atau harga di New York Stock Exchange kalau saham dan lain-lainnya. Sayangnya tuh kayak begitu, belum ada buktinya lah ibaratnya. Nah sayangnya tuh kayak gitu. Jadi kenapa bisa disekait-kaitin ke kripto karena kontrak di dulu maaf ya. Jadi kontrak di platform itu tuh di platform binary itu tuh kontrak yang bilangnya tuh memiliki hak untuk membeli aset kripto kayak Bitcoin dan lain-lainnya, tapi kenyataannya tuh enggak kalau di binary option. Dan sayangnya di Indonesia belum banyak yang mendalami ini karena biasanya yang ngomongin option tuh adalah orang-orang yang hedging atau menjaga kekayaan alias orang kaya biasanya. Jadinya belum banyak yang tahu dan ujung-ujungnya pengen kaya tanpa belajar, dan ini penting banget. Jadi balik lagi sebenarnya tuh ya harus, kalau mau kaya harus belajar, bukan kebalik. Kalau mau kaya baru belajar dulu. Jadi kayak gitu Kak, kalau pandanganku intinya berbeda lah, buat berbedanya. Oke, nah berarti kan harus dipahami betul ya kalau kita mau berinvestasi itu kan harus paham betul kalau legalitasnya di Indonesia seperti apa. Dan untuk kayak tadi ya kita bilang binary option ini kan legalitasnya kan belum disahkan di Indonesia oleh pengawas keuangan. Sementara kalau kripto ini sudah ada beberapa platform ya Mas ya yang sudah dilegalkan oleh Bapepti ya. Nah, kira-kira kalau kita mau berinvestasi di platform itu, caranya bagaimana Mas? Nah, oke. Nah, kalau misalnya, oh ya, jadi kan tadi aku ngomong mungkin ada yang bingung nih, kan ini dunia desentralisasi kok tiba-tiba ada broker atau ada platform. Nah, jadi mungkin yang berpikir kayak gitu ini bisa kelurusin dikit. Kalau misalnya dunia kripto tuh ada yang namanya centralized exchange, ada yang decentralized exchange. Jadi centralized exchange itu yang platform-platform yang legal di Indonesia itu tadi. Jadi intinya kita nitip uang ke dia untuk mewakilkan kita di blockchain. Tapi kalau decentralized exchange, kita langsung terjun sendiri ke blockchain pakai teknologi yang Web 3.0 yang sekarang lagi ngetren. Nah, jadi kalau misalnya di broker atau platform investasi ya, enaknya tuh kita masih bisa pakai rekening bank. Jadi kalau misalnya nyimpen di bank, tinggal transfer aja ke platform tersebut. Nanti ya kita kayak deposit biasa lah, kayak ke saham atau ke saham kan kayak RDN gitu, atau kayak ke platform untuk mas, nah kayak gitulah. Itu jadi kayak lebih gampang kalau misalnya pakai yang centralized exchange kayak yang legal tadi di Indonesia. Nah, tapi kalau decentralized exchange tuh biasanya dia harus dari wallet ke wallet. Jadi biasanya orang justru memanfaatkan platform yang legal di Indonesia untuk transfer ke wallet yang langsung decentralized, yang lebih private dan transparan tadi itu. Nah, jadinya gampang sebenarnya, tinggal ya taruh dana aja lewat bank, bisa transfer, dan nanti kalau mau ditarik ya bisa withdraw ke bank langsung. Nah, ngomongin soal platform yang legal di Indonesia ini kan, tadi kan Mas Nova nyebutkan ada 229 aset kripto yang dilegalkan untuk dijual belikan di Indonesia ya. Nah, terkait yang legal di Indonesia ini ya Mas. Kalau koin-koin artis nih yang lagi tenar sekarang nih, ada banyak nih. Tadi ada ASICS, ada Angel Token, ada Leslar Coin, ada iCoin. Nah, itu apakah juga kita bisa beli melalui platform yang tadi disebutkan, Mas? Atau kita harus ada cara lain, Mas? Nah, belum. Nih, betulnya menyinggung dikit nggak apa ya. Buat holder-holdernya jangan tersinggung ya guys yang nonton. Tapi intinya kalau misalnya token artis tuh sebenarnya ya so far belum ada yang legal sih kalau secara resmi di Bapepti. Tapi terakhir itu yang katanya udah dalam proses untuk legal adalah ASICS token katanya. Nah, soalnya tuh untuk legal dia tuh harus menggait bursa dulu atau platform dulu buat kerjasama dan kayak diperiksa lah sama platformnya, baru habis itu platform yang bilang kalau oh ini aman nih, dia baru ngedaftarin ke Bapepti. Nah, jadi prosesnya kayak gitu, tokennya harus ke platform, baru platform ke Bapepti. Nah, jadi sekarang belum ada yang legal dan ya belum jelas lah intinya kalau misalnya mau beli di platform yang kayak yang legal di Indonesia tuh belum ada. Tapi intinya kalau mau beli biasanya kayak yang kemarin lagi rame itu, kayak anak Ustadz, intinya itu dia harus ke decentralized exchange atau langsung ke blockchain tadi. Makanya aku bilang ada yang manfaatin wallet yang legal untuk transfer ke wallet yang decentralized langsung ke blockchain untuk beli tadi token artis ini.
So far Boleh sih masih pada hmm, gitu. boleh sebut dikit nggak Mas namanya decentralized exchange itu salah satu contohnya apa Mas platformnya? Oh iya, decentralized exchange tuh yang kayak yang rame tuh Pancake Swap biasanya, yang orang-orang dia bilang Oke. bisa buat main micin bilangnya. Nah Oke, itu oke. rata-rata tuh namanya decentralized exchange itu, karena nggak perlu pakai broker, jadinya bisa langsung aja transfer dananya. Kayak gitu. Oh, paham, paham. Oke, kita sudah bahas banyak banget nih dari awal basic crypto itu apa, terus kita bahas juga soal resikonya dan jenis-jenis koin micinya itu apa jenis-jenis koin itu seperti apa dan bahkan yang legal dan yang belum legal di Indonesia juga kita udah bahas. Nah, saya ingin tanya satu lagi nih sebelum kita undang perwakilan komunitas dari Kaskus. Saya ingin satu lagi Mas, pertanyaan nih Mas. Kalau kita nih sebagai pemula, misalnya saya mahasiswa atau first jobber yang pengen berinvestasi langsung di kripto, itu kita harus menyiapkan budget berapa Mas? Sehingga kita bisa mulai mendapatkan cuan dari kripto dan apa yang harus kita siapkan agar tidak jadi nyangkuters. Yang gitu. Nyangkuters. Nah, kebetulan sebenarnya sejujurnya juga aku adalah first jobber. Jadi Siap. karena aku juga baru lulus nih, udah setahun yang lalu lah, intinya 2 tahun yang lalu. Nah, kalau aku kan karena juga mulainya dari pas kuliah, ya yang paling penting tuh kalau mau naruh dana di aset investasi, pastiin dulu udah ngerti investasi itu apa. Jadi yang Hmm. dibeli tuh pasti bisa turun juga, nggak cuma naik doang. Dan yang penting tuh bisa makan dulu, sumpah. Yang penting bisa hidup dulu, baru ikutan investasi deh, atau kayak investasi. Hmm. Karena orang bilang tuh invest lah dari muda, tapi aduh, itu tuh kadang nggak disclaimer dulu kalau mereka tuh yang penting hidup dulu, karena ujung-ujungnya malah jeleknya ya minjem duit Iya, orang buat investasi, karena iya sih. asumsinya nanti untung, nanti bisa dibalikin, padahal nggak kayak Hmm. gitu. Kasusnya Hmm. nggak selalu benar, karena kita kan bukan dukun kan. Nah itu yang paling penting untuk dipahami, soalnya ya kayak banyak yang FOMO duluan atau ikut-ikutan duluan lah. Nah terus jadi yang penting tuh pakai kalau investasi pakai yang uang yang rela untuk hilang lah, bukan fokus ke Hmm. profitnya. Terus juga yang penting bisa hidup dulu. Nah tapi kalau misalnya trading dan udah punya uang yang cukup untuk uang dingin lah ibaratnya, itu kalau mau alokasiin ke tradingnya itu juga lihat-lihat dulu, karena kalau misalnya kita cuma naruh 100.000 dan di kripto cuma ngincer kayak 5% atau Hmm. 8% sehari atau 10% deh yang gampang, nah tapi Hmm. duitnya cuma 100.000, Hmm. alhasil kan kayak cuma 10.000 sehari, itu kan Hmm. kayak ya bisa jadi relatif kecil, apakah worth it atau enggak itu juga harus dipahamin ke Hmm. orang yang mau tradingnya itu. Hmm. Jadinya ya harus lihat-lihat ini worth it atau enggak sih, sama ini gue sanggup gak sih untuk hidup Hmm. sambil invest, karena itu penting Hmm. banget gitu Kak. Iya. Baik, Mas Noval. Intinya itu bisa hidup dulu ya, bisa makan, bisa tidur tenang, bisa bekerja dengan tenang, baru deh mulai berani masuk ke cryptocurrency. Karena kalau tiga hal ini sudah tenang, otomatis psikologis kita untuk berinvestasi di kripto ini lebih tenang, lebih matang gitu. Jadi ketika koin yang kita investasikan atau kita tradingkan turun, kita nggak panik, sehingga akhirnya cari-cari cara untuk bisa menambal kerugian kita itu. Oke, Mas Noval, Nah, ini udah semakin hangat nih obrolan kita tentang cryptocurrency. Nah, kita undang satu lagi perwakilan dari komunitas Crypto Kaskus nih, biar semakin panas nih obrolan kita tentang cryptocurrency kali ini. Oke, buat agan sisa semua ini saya mau ngundang perwakilan komunitas Crypto Kaskus yang komunitas ini sendiri merupakan komunitas yang berisi sekumpulan kaskuser yang hobi sharing informasi seputar trading kripto. Langsung saja kita undang ya, ada Mas Noval yang dari tadi sudah standby nih kayaknya nih. Oke, kita tunggu sebentar. Mas Ancol mungkin, Kak, Kok salah Mas ngomong tadi. Noval, Mas Ancol, sorry. Maaf ya, agak sista ya. Ini agak siwer matanya nih. Mas Ancol. Aduh, Oke, kita masih menunggu ya. santai Kak, biasa ini Oke. ngasal sambil hujan-hujan nih kayaknya, asik ngobrol Waduh. kripto sambil hujan. Nah, sambil Halo, nunggu halo, sorry, ini Oke. kameranya. Ya, oke, sip. Oke, sudah join Mas Ya, Ancol. Apa selamat kabar Mas sore. Ancol? Baik, 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 baik ya. Semangat sekali nih. Ada Pak Nova nih, seneng banget. Ada Aga Nova, ada Aga Dani di sini. Iya. Ya, oke, semoga semua sehat-sehat semua ya. Oke, ya, Amin, saya baru join amin. nih. Ada apa? Baik, baik ya. Baik. Oke, ada apa, ada apa? Silakan. Ah,
Mas Ancol, ini kan tadi sudah Iya, baik. sudah ngobrol panas nih soal kripto dengan Mas Noval. Nah, terus saya Iya. juga undang Mas Iya, Ancol ini nih karena udara juga panas di sini. Ya, udara di juga Mas panas Noval di malah sini. hujan. Oke, Baik, Mas baik. Ancol, Ya, di Kaskus ini kan ada komunitas kripto. Sebenarnya komunitas itu selain betul. sharing-sharing, sebenarnya apa sih yang lebih dibahas di situ? Apakah misalnya ketika ada sebuah koin nih yang sedang naik daun, teman-teman komunitas buru-buru beli bareng-bareng, atau justru saling sharing agar bisa lebih waspada dan lebih menjaga agar teman-teman kita yang di komunitas itu sama-sama kaya bareng lah gitu. Seperti apa Mas Iya, komunitasnya itu sendiri? wah, kalau kayak begitu macam-macam ya orangnya ya. Ada Hmm, yang hmm, hal-hal baru kayak kripto gitu loh, token baru hmm, langsung pada beli. Ada satu yang hmm. pesimis, wah jadinya debat itu. Ya, oke, jadi nggak seluruh, maksudnya nggak semuanya pada beli atau semuanya pada jual gitu, nggak juga. Kita sharing juga, Hmm, debatnya juga banyak gitu. Ya, hmm, apalagi ini lagi hot ini kripto nih, oke, jadi hmm, ya banyak lah Pak, gitu loh. Kan agak jadi hmm, tutorial juga ada, sharing ada, hmm, trading bareng juga ada. Nah sekarang ini lagi hmm, seru-serunya lagi ini nih, kuis analisa nih. Udah minggu ketiga nih. hmm, Oke, jadi hmm, kalau misalnya, iya lagi ada kuis nih, jadi hadiahnya benar-benar jutaan. Itu berupa hmm. token yang bisa diperjualbelikan. Ya, oke, jadi kalau Agan misalnya mau ikut, mau datang, ya kayaknya sekalian promo dikit ya. Yes, yes, Ya, lanjut, lanjut. di forum, ya, kayak ini di forum 934, kalau misalnya Agan ini user Kaskus, tapi kalau misalnya belum user Kaskus, gampang. Tinggal ke Google aja, tinggal ketik aja Crypto Kaskus, pasti nomor 1 paling atas. Hmm, Ya, gitu aja. oke. Oke, ya, Oke, di gitu, Agan forum tadi. 934 atau googling Crypto Betul, Kaskus pasti googling aja. muncul. Pasti, Hmm. paling atas. Nah, kalau Begitu, kalau ya, kalau silakan. kita sebagai apa namanya sebagai anggota pemula nih Mas di komunitas Kaskus ini Mas Ancol. Baik. Ini Ah, kita harus apa nih yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Kan biasanya kan kalau di thread kasus itu kan suka ah, ada tuh rules-nya apa dulu nih ya, yang harus kita klik, harus kita baca dulu ah, nih sebelum ikut join diskusi. ya. Rules-nya pada sih sebenarnya sama-sama aja ya, saling Hmm, hmm, menghargai gitu. Debat hmm, boleh, tapi hmm. jangan menghina gitu, jangan ras gitu. Betul. Kayak gitu-gitu aja sih. Soalnya Hmm, Kossus itu banyak gitu loh, dari yang bener-bener awam nggak tahu apa-apa sampai yang udah profesional juga ada. Jadi bebas gitu loh, oke? Jadi mau hmm, ke forum sana, mau diskusi sana nggak apa-apa. Kita bebas gitu. hmm, Memang Kaskus kan itu kan sebenarnya apa ya, komunitas yang sharing pikiran gitu. Oke, sharing hmm, pikiran dengan bebas hmm, tapi sopan gitu loh. hmm, Ya, oke, hmm. jadi langsung join aja gitu, oke? Langsung Baik. posting aja, tanya aja kalau nggak Nah, ngerti. Oke, baik. oke. Nah, yang lagi kan tadi Ya, kan cerita kalau yang lagi hangat sekarang di komunitas Kaskus itu ah, kan terkait lomba analisa ya Mas ya tadi ya. iya, kuis analisa, Kuis betul. analisa. Lagi Nah, ini, kalau betul. di luar kuis analisa itu topik apa nih Mas yang lagi dibahas atau aset apa Oh, nih yang lagi hangat ah, dibahas di komunitas? lagi kemarin tuh lagi, ini saya boleh sebut ya, token asik lah, token apa itu lagi Hmm. dibahas juga tuh. Ya, Hmm. token artis itu. Nggak apa-apa ya, saya Hmm. sebut tokennya ya. Ada asik, ada tokennya apa tuh satu Ah, lagi itu. Banyak tuh yang hmm. Luna, nah Luna juga Hmm. dibahas juga gitu. Itu lumayan. Ya, lagi-lagi dibahas juga gitu. Ada yang bilang ini apa scam, ada yang bilang ini cuma Hmm. ikut-ikutan gitu loh. Ada juga Hmm. yang invest banyak juga. Jadi ya situ debat Hmm. juga di situ. Ya Hmm. seru lah Hmm. di situ. Baik, baik. Oke, Ya, baik. Mas Ancol sudah join, Mas ya Noval baik. juga sudah join. Ya, Kita langsung saja nih masuk. ya. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para kaskuser ya yang sudah bertanya nih tadi kita sudah kumpulkan juga nih. Oke, ini Baik, betul. kita bertanya. Ya, pertanyaannya ditujukan kepada Mas Noval ya. Saya coba bertanya dulu nih. Nanti kita ganti-gantian ya Mas Ancol ya. Boleh, Karena nih boleh. Agak banyak tadi, banget nih silakan. banyak banget nih pertanyaan dari agan sisa semua yang penasaran banget Betul. tentang kripto. Oke, saya mau uh, ajukan pertanyaan dulu pertama nih dari Lukman Miracle. Aneh mau tanya Gan ke Mas Naufal. Gan, kira-kira apa nih mitos yang masih beredar di kalangan newbie atau di kalangan pemula dunia kripto nih? Apa sih mitosnya dan sebenarnya faktanya seperti apa, Mas? Monggo Mas Naufal. Oke, kalau mitos yang paling umum banget di Indonesia ya, itu adalah kripto tuh scam, penipuan. Nah, itu paling sering lah orang-orang yang teriak-teriak, yang layaknya di Indonesia kalau ada suatu hal baru pasti tanpa nyobain atau tanpa belajar langsung teriak, ini penipuan, hati-hati, jauhin aja. Nah, itu jeleknya itu, karena sebenarnya di Indonesia, seperti Mas Ancol juga pasti udah tahu, ini kayak udah legal kripto di Indonesia, kayak tadi kita udah ngomong juga kan. Nah, terus ya intinya tuh kayak sekarang tuh kripto dimanipulasi sama elit global. Nah, itu juga adalah salah satu mitos yang sebenarnya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Tapi kalau misalnya kita ngelihat
semua pergerakan. Karena tadi kan aku bilang ini semua transparan, jadi kita pun juga bisa melihat pergerakan whale atau investor gede ini melalui data yang namanya data dari blockchain atau data on-chain itu. Jadi ya bisa dipakai buat analisis juga, dan sebenarnya ya kayak saham ada bandarmologi, di kripto juga ada, tapi pakai data statistik pun juga bisa karena semua transaksinya ya bebas diakses. Nah terus yang paling rame itu kripto haram. Nah ini kacau nih. Iya. Nah, itu gimana tuh? Kalau misalnya- Ganova, banyak yang nanya juga itu. Itu gimana itu Ganova? Banyak yang nanya juga itu. Betul. Kalau misalnya di Indonesia kan sebenarnya kemarin kalau kita ya balik lagi nih agama kayak ya udahlah pandangan masing-masing lah. Tapi kalau aku pribadi kan ya udah merujuknya ke MUI lah karena udah ada majelisnya sendiri kan. Nah, kalau MUI kemarin kan ngomongnya intinya ada 3 statement ya, kripto nggak boleh haram sebagai alat tukar, kayak tadi aku bilang sebagai komoditas saja di Indonesia, tapi dia haram sebagai alat investasi kecuali dia punya kegunaan yang jelas. Nah itu juga nyambung ke kenapa emang analisis fundamental dan tahu teknologinya itu penting banget, karena sebenarnya kripto tuh punya kegunaan kan, dan gue juga bilang kalau punya kegunaan tuh kriptonya boleh, dan makanya ini juga kayak sebenarnya teguran untuk umat Islam, jangan main token micin atau jangan beli token micin. Jadi kayak yang nggak punya kegunaan atau kayak yang meme doang. Nah, tapi kan sekarang pun juga yang tadinya meme token atau meme coin juga udah mulai improve, kayak Dogecoin juga sekarang udah pengen bikin library codingnya, terus juga udah bikin blockchain, terus udah punya roadmap atau rencana jangka panjang, dan Shiba pun juga. Jadi ya dengan analisis fundamental sebenarnya harusnya kripto tuh yang nggak haram karena dibilang mubah lah, boleh. Dan ya intinya itu 3 mitosnya sih sebenarnya yang paling umum banget kalau aku pribadi sering temuin di komunitas. Baik. Oke. Kalau dari Mas Ancol nih mungkin kira-kira dia mau ditanyakan ke Mas Noval nih kira-kira Mas. Ini ada. Wah, ini banyak ini saya kumpulin nih yang bagus-bagus nih. Ini Ganova ini apa ya, dari Kaskus ini pedes-pedes ini ya. Ini siap-siap aja nih pada kritik semua, ini kritik semua. Oke, ini ada user. Ya tapi nggak apa-apa ya, dijawab aja ya. Oke, ini dari user MD. Bang, gua nih baru nih di kripto nih, baru udah pelajari nih resiko kripto segala macam selain keuntungan. Wah, ini user bagus nih ya, dia pelajari dulu resiko. Bang, gua mau tanya nih Bang, ini kan kripto kan naik turun nih, fluktuasi. Ini konsepnya sama gak sih seperti emas? Emas itu juga fluktuasi gitu, oke? Kalau untungnya, naik untung banyak, kalau turun juga ruginya juga banyak gitu, oke? Gimana? Bang Novan jawab ini. Apakah konsepnya sama gitu seperti emas? Gitu. Oh ya, itu dia Om. Nah, ini mohon izin Om, pasti Om Ancul juga lebih handal sih, karena aku jauh lebih muda, kayaknya nggak enak nih langkai suhu. Tapi aku coba tidak lah. Nggak apa-apa. Jawaban Nova betul semua kok, nggak usah khawatir. Benar semua, bagus semua kok. Ya, oke. Yuk mari Ganova, ini dijawab deh pertanyaannya. Oke, nah kalau dari aku sih intinya emang sebenarnya kan tadi seperti yang kita omongin juga, kripto itu adalah bagian dari komoditas, jadi emang emas kan komoditas. Nah kalau misalnya masalah fluktuasinya, kalau kita ingat dulu tuh generasi yang lebih tua pasti tahu kalau misalnya uang fiat atau uang kertas itu kalau mau diterbitin harus punya cadangan emas. Nah itu kan kayak dulu tuh kalau mau nerbitin segini harus punya emas segini gram atau segini kilogram. Nah itu semua berubah di 1972 kan pas Presiden Richard Nixon lah, intinya gold standard selesai. Nah itu tuh sebenarnya yang banyak belum tahu kalau misalnya belum dengar pidatonya Richard Nixon, itu tuh karena waktu itu emas fluktuasinya gila banget kayak kripto saat ini, dan karena itu juga karena trader yang emang naik turunin harganya. Jadi seperti yang aku bilang tadi juga, kapitalisasi pasar atau jumlah uang yang beredar di suatu aset itu mempengaruhi, karena dulu pun kapitalisasi pasarnya emas tuh masih kecil banget karena belum aksesnya nggak semudah itulah. Dengan dulu harus punya gold bar atau nggak ada aset digital lah, aset emas digital tuh belum ada kan, jadinya market cap-nya masih terbatas karena aksesnya juga terbatas. Tapi semakin ke depan kan aksesnya jadi lebih mudah, market cap-nya naik, dan sekarang udah 12 triliun. Nah, kalau dibandingin sama kripto yang masih cuma dari 2009 kayak baru 11 tahun, itu tuh ya market cap-nya masih 2 triliun. Jadi emang, dan di dunia tuh yang punya kripto atau yang tahu kripto lah, at least itu tuh masih sekitar 5%-an. Jadi sekarang masih early banget. Jadi kayak emas zaman dulu, dan makanya fluktuasinya tuh tinggi banget karena emang masih early stage. Apapun yang early stage biasanya kalau ada uang yang terlibat tuh pasti harganya bakal naik turun, karena balik lagi konsep kapitalisasi pasar tadi kan. Kayak gitu sih Om. Baik. Oke, sudah cukup menjawab ya. Oke, gantian nih Om Ancol, Mas Ancol, saya mau nanya juga nih ke Mas Noval. Nih ada pertanyaan juga dari silakan. pasukan.ledalit. Ini mau nanya dong ke Mas Noval nih.
risiko. Tadi kan udah dijelaskan juga sih soal risiko kripto seperti apa. Tapi ini saya pengen bertanya lagi dan mungkin Mas Noval bisa ngulangin lagi nih. Risiko mata uang kripto ini kan relatif cukup besar karena media pertukarannya hanya menggunakan kriptografi. Nah, artinya Wih. tidak ada jaminan aset dari investasi yang ditanamkan. Nah, lalu bagaimana cara kita sebagai orang yang masih awam meminimalkan risiko kerugian terhadap kripto yang sudah kita beli? Oke. Ini kayak pertanyaannya datang dari generasi yang lebih atas tapi ngerti teknologi nih, keren nih. Iya, Soalnya iya, ngomong kriptografinya udah oke sih, tapi iya. nggak ada aset yang menjamin tuh. Soalnya kayak itu masih pola pikir yang agak jadul sih terhadap suatu inovasi yang ada saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang tuh nilai atau value atau kayak keyakinan terhadap suatu hal itu adalah kegunaannya dan juga trust terhadap kegunaannya. Jadi maksudku tuh kalau misalnya kita lihat inovasi-inovasi dari 2018, kayak company-company deh, kayak misalnya Bluebird dibanding Gojek. Kan sebenarnya kalau kita ngelihat fisik atau nggak ada asetnya, itu kan asetnya banyakkan Bluebird dibandingkan Gojek kan, karena Gojek basically cuma partnership kan, dan mereka nggak punya motor. Nah, tapi sekarang kita lihat kegunaannya tuh lebih useful Gojek, karena accessible-nya lebih gampang, lebih accessible lah. Nah, itu makanya value-nya harusnya kan emang tinggian Bluebird, tapi sekarang karena pola pikir itu udah shift banget, jadinya ya sekarang value-nya tinggian Gojek. Makanya itu salah satu pola pikir yang juga terlihat di kripto. Karena basically ini inovasi dari banking atau dari sistem perbankan lah. Nah, jadinya karena kegunaannya tadi yang aku bilang lebih transparan, terus juga barrier to entry-nya oleh pelaku pasar itu jadi lebih kecil. Jadi nggak ada yang bisa menghalang-halangi lah, karena semuanya tuh decentralized dan transparan dan ya private juga. Jadinya itu yang bikin kayak sebenarnya tuh nilainya ada dari situ dan jaminannya dari situ. Tapi kalau misalnya pengen lebih yakin lagi, balik lagi ke yang tadi sih, resikonya ya kalau mau memitigasi resiko ya pastiin emang tahu teknologi di baliknya tuh apa yang bikin dia bermanfaat dan bikin demand-nya tinggi. Karena balik lagi semua di dunia tuh ternyata emang dilihatnya dari supply demand. Kalau supply-nya limited, demand-nya tinggi, harganya biasanya atau value-nya tuh biasanya naik. Dan itu gampang banget kalau ternyata paham supply demand aja. Nah, jadi buat tahu demand-nya dari kripto ya emang buat memitigasi resiko juga harus tahu teknologi di baliknya tuh apa dan apa sih yang pengen diselesaikan, karena kan sekarang orang-orang bikin inovasi dari problem, apa problem yang pengen diselesaikan, dan problem yang diselesaikan dari kripto adalah intransparansi tadi yang aku bilang, karena trauma dari kasus-kasus krisis sebelumnya dan juga inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem perbankan dan lebih decentralized tanpa manipulasi, jauh dari manipulasi lah itu. Jadi intinya itu kita pahami teknologinya, ketahui roadmap-nya, visinya si aset ini tuh akan seperti apa, pengembangan berikutnya di tahun-tahun berikutnya itu akan seperti apa, barulah boleh kita mulai berinvestasi di aset tersebut ya, Mas Noval. Itu dia, Kak. Ya, oke. Mungkin dari Mas Ancol ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman Kaskuser nih, Mas Ancol? Ya, ini ada pertanyaan kedua nih. Dan Novel nih, kayak ini dari user Mas Nukoho ya. Dia bilang, Mas Bang, gue awam nih di dunia kripto, ingin ikut-ikutan investasi. Kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan nih sebelum investasi? Terus seberapa besar kesiapan mental? Soalnya gue waktu itu kemarin mau ikut, perang Ukraina Rusia, pada turun kripto, jadi takut. Terus mau ikut lagi, ada penipuan katanya, penipuan di kripto. Jadi bingung dong sekarang ini. Jadi tolong dijawab gitu loh. Persiapan apa aja gitu loh buat investasi di kripto ini. Oke. Nah, kalau yang harus jadi kalau misalnya menurutku yang harus disiapin ya balik lagi tadi, emang uangnya yang rela hilang, karena dia berarti fokusnya tuh ke untungnya doang, bukan kerugiannya. Karena investasi kan ada untung, ada rugi. Dan itu mindset yang penting banget sih, karena sebenarnya justru pas dia mau beli itu adalah waktu yang tepat. Karena mindset orang yang belum ngerti investasi itu biasanya, aduh nih harganya turun, gue takut deh ntar malah tambah turun. Padahal sebenarnya, nih kalau yang udah ngerti sama asetnya kan, aduh nih harganya turun lagi diskon nih enak. Nah jadinya kayak mindsetnya tuh harus ada yang beda. Jadi emang kalau di awal yang paling benar ya mindset sama pemahaman tentang teknologi tadi juga, di luar uang lah. Yang penting mindset dulu, karena yang penting hidup dulu nggak sih Om? Karena yang penting hidup baru nggak usah ngikutin divisi investasi. Ya sih Om. Iya, sekarang udah diskon belum nih? Sekarang udah diskon belum? Kebetulan aku sih pribadi ngelihatnya ini jadi analisis nanti aja deh. Oke, baik ya. Oke, ya. Baik, ya pengen nimpalin juga nih. Gue pengen nimpalin juga kalau memang
Baik. Sependapat sih kalau kita sebagai pemula itu kan kadang-kadang ketika melihat pengen pengen invest di kripto deh atau pengen invest di apapun lah yang bisa diinvestasikan. Tapi harga lagi turun nih. Apa nanti aja ya? Nah, itu kadang-kadang Iya, justru iya. ketika orang yang sudah matang berpikirnya itu adalah harga diskon. Tapi ketika kita pemula kan kita kadang justru takut ketika lagi Iya. turun malah masuk. Nah, itu tuh yang butuh diyakinkan sebenarnya Mas Noval ya. Psikologinya bagaimana itu caranya untuk meyakinkan diri itu untuk masuk nih lagi diskon. Oh, itu Oke. iya sih soalnya ya, emang teknologi balik lagi lah ya emang Kak. Oke, Hmm. baik. Lanjut ya. Berikutnya nih ada pertanyaan Hmm. nih Mas Noval dari R1433. Nah, dia nanya nih, pertukaran atau exchange mana nih yang akan agan Noval sarankan untuk keamanan dan yang mana yang harus dihindari. Lalu, bagaimana sih caranya membedakan yang baik dan yang buruk? Ini terkait exchange ya, Mas Noval. Ya. Ya. Kalau nih lagi parah nih lagi kasus. Kebetulan nih aku cerita dikit nih Kak. Soalnya kemarin baru aja ada orang yang kayak bukan teman dekat sih tapi kayak acquaintance lah, orang kenal aja biasa. Nah, dia Hmm. curhat. Dia Hmm. habis ke ngedeposit ke exchange sekitar 3,5 miliar terus hilang. Aduh, itu buat sih. Nah, itu Itu gede kayak banget loh. kacau banget Itu gede pokoknya banget. asli. Gila. Asli. Gila. Makanya kayak sebelum milih exchange atau platform investasi itu sebenarnya yang kalau mau aman banget ya tadi yang 13 yang udah terdaftar di Bapepti tadi. Nah, di mana yang lagi ngetren ya emang kayak Indodax, Pintu, Toko Kripto, Thrift dan Max Ya. dan lain-lainnya itu kan kayak aman ya itu kalau mau aman ya ke situ aja apalagi kalau niatnya cuma invest ya udah taruh duit ke situ aja dan sekarang udah beberapa exchange itu juga udah punya fitur staking atau farming yang intinya biar kayak menggandakan uangnya lah secara pasif kayak depositonya atau reksadananya udah ada kan. Nah itu jadi kalau mau aman terus tapi kalau mau explore lebih keluar yang balik lagi ke yang tadi pandangan regulasi options juga ada yang regulated by US, ada yang regulated by faulty countries kayak Belarus atau Cyprus itu kan semuanya tempat buat tax ya avoidance Safe tax haven ya. evasion lah. Nah iya itu dia. Jadi kayak yang negara gitu-gitu tuh mending dijauhin lah kalau misalnya mau aman. Jadi kayak yang fokusnya yang emang regulasinya aman. Terus yang terakhir juga yang volumenya gede. Karena semua data volume exchange tuh bisa dilihat di misal CoinMarketCap atau CoinGecko nama website-nya itu kan ada data exchange juga. Ya lihat aja yang volumenya gede. Biasanya yang volumenya gede atau dana di situ tuh banyak ya yang aman. Tapi balik lagi emang kalau mau paling aman ke Indonesia aja lah yang regulasi Iya, iya. Betul. Baik. Thank you jawabannya Mas Noval. Nah, mungkin dari Mas Ancal mungkin ada yang lagi mau ditanyakan, Mas? Ya, ini Bang Noval, ini dari user Adnan Nami. Ya, dia mau tanya nih, Bang, ini saya awam nih. Oh, ternyata di kasus ini banyak ya yang awam yang belajar juga gitu, mau belajar kripto. Oke, Bang, gua nih orang awam nih. Itu kalau di kripto tuh ada analisa buat tradingnya nggak sih? Ada analisa teknikal nggak? Ada analisa fundamentalnya nggak? Soalnya kan kripto itu kan nggak ada berita ekonomi ya. Oke, jadi kan itu kan berdasarkan supply demand. Apakah kita masuk gara-gara pom-pom gitu? Oke, jadi analisa fundamental sama teknikalnya itu gimana, Bang? Nah, itu pertanyaannya, Bang. Silakan, Bang. Apa? Oke. Nah, itu dia Om. Oke, thank you Om. Nah, kalau misalnya di kripto sebenarnya analisis teknikal dan fundamental tuh ya ada. Karena balik lagi kalau emang backgroundnya forex mungkin atau saham lah yang paling umum. Nah, itu ya analisis teknikalnya sebenarnya sama aja pakai misal price action atau gambar grafik terus kayak gambar support resistance itu semua bisa juga di kripto atau pakai candles pun juga bisa. Nah, itu analisis teknikal pokoknya intinya sama lah, sama-sama pakai trading view juga bisa. Nah, tapi kalau analisis fundamental nih agak berbeda sedikit dimana kalau misalnya saham kan analisis fundamental itu lebih ke laporan keuangan dan produknya dan kompetisinya di pasar lah, kompetisi produknya. Nah, tapi kalau itu tuh lebih ke kegunaannya balik lagi tadi kalau aku pribadi biasanya analisis fundamental tuh cuma menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama tuh apa itu proyeknya, terus siapa foundernya, terus bagaimana roadmap atau developmentnya saat ini atau adopsinya dia udah dipakai buat apa aja sih, udah kolaborasi sama perusahaan mana aja teknologinya. Terus yang terakhir tuh token economics atau kayak persediaannya tuh terbatas atau enggak. Terus sama kayak saham yang baru IPO kan kripto biasanya yang baru ICO atau baru offering lah itu tuh punya vesting period juga, jadi punya masa penguncian. Nah jadi kalau ada kripto yang punya masa penguncian investor awalnya tuh tinggi biasanya aman. Terus ya intinya kalau vesting periodnya semakin sempit ya harusnya kemungkinan untuk investor awal yang ngedam harga atau ngejual duluan tuh lebih gede dan itu biasanya lebih beresiko jadi dijauhi. Nah terus
Yang terakhir tuh alokasinya. Sebagian biasanya kan orang yang nerbitin kripto tuh ya ada alokasi buat timnya dia sendiri, ada yang buat publik pasar. Nah, kalau misalnya lebih dari 50% atau bahkan lebih dari 40% deh itu buat timnya, itu lebih beresiko dan aku biasanya ngejauhin karena ya ada kemungkinan manipulasi harga oleh timnya. Jadi itu lebih baik dijauhin. Nah, tapi itu analisis fundamental internal. Terus analisis fundamental eksternalnya tuh juga masuk ke yang tadi aku bilang, kripto sekarang udah diadopsi institusi, jadi udah masuk ke aset beresiko, kategori aset beresiko. Jadi kalau ngelihat dunia pasar keuangan secara gede kan analisis fundamental global tuh kayak geopolitik dan lain-lainnya bisa dilihat dari aset safe haven sama aset beresiko. Sekarang kripto masuknya ke aset beresiko nih, padahal sebelumnya safe haven karena semakin banyak orang yang masuk semakin volatil kayak emas dulu lah. Nah, jadinya itu ya penting banget untuk paham makroekonomi juga, dimana kalau misalnya kayak simply yang sekarang lagi kejadian nih, suku bunga acuan mau naik. Nah, ini pentingnya juga belajar makroekonomi juga, karena kebijakan transmisi moneter tuh penting, kayak suku bunga naik, biasanya orang-orang insentif buat nabung di bank jadi lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan orang-orang lari ke bank karena lebih aman dan untungnya lebih gede lah dibanding mencari aset beresiko, karena aset beresiko kan bagian dari konsumsi yang dimana kalau suku bunga acuan naik biasanya justru untuk mengurangi konsumsi. Nah, itu kayak faktor-faktor kayak gitu juga bisa dipelajari karena itu bisa membantu juga, dan aku pribadi ya selalu menerapkan itu dan alhamdulillahnya lurus-lurus saya jalannya. Iya, syukur. Oke. Baik. Giliranku nih, Mas Noval, pengen nanya lagi nih. Ini ada dua pertanyaan dari dua agan sista nih, tapi gue simpulin aja ya biar cepat karena durasinya udah mulai mepet nih. Nah, tadi kan Mas Noval udah jelaskan soal analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Tapi ini ada pertanyaan dari Lupis Manis terkait soal seberapa besar sih andil insting dan feeling untuk menentukan sikap beli dan jual atau hold sebuah kripto. Ini mungkin maksudnya ketika sudah menganalisa teknikal, menganalisa fundamental, seberapa besar nih insting nih, ini waktunya beli nih atau waktunya jual nih. Nah, terus ini pertanyaan kedua nih dari Latskar. Nah, Mas Noval, kalau misalnya punya uang dingin 10 juta, nah apakah langsung masukkan semuanya ke dalam sebuah aset kripto atau dicicil 1 juta dulu, 3 juta dulu, 5 juta dulu, atau jor-joran aja nih? Kalau istilah di saham tuh hajar kanan lah istilahnya. HK siap, di sini juga ada kok, Kak. Tunggu Mas, tunggu. Oke. Jadi intinya gimana ya jawabnya? Kalau misalnya punya uang dingin, itu kan jadi salah, jadi salvo ke HK. Tadi yang pertama apa, Kak? Ya, yang pertama itu meski seandainya kita sudah melakukan analisa teknikal dan ini seberapa besar nih insting dan feeling? Nah, itu dia tadi baru ingat, sorry Kak. Nah, jadi kalau ibaratnya ini tuh kayak ngomongin psikologi sih, jujur, karena balik lagi kita kalau ngelihat kripto tuh ya sama kayak ngeliat uang, di mana manusia dan uang itu nggak bakal jauh dari keserakahan asli. Ini penting banget sih untuk dipahamin, karena sejago-jagonya analisis fundamental, sejago-jagonya analisis teknikal, kalau udah kemakan nafsu itu tuh wah hancur sih, jujur, modal sama analisis dan semuanya. Saya korbannya. Kalau kasih dulu pas mulai kayak gitu. Oke, kalau ini kalau aku pribadi psikologis biasanya bisa lihat dari dua aspek sih. Kalau misalnya mau investasi, psikologis yang paling penting tuh yang tadi, yang kalau misalnya mau beli ya tanya dulu kepada diri sendiri, kalau turun 20% ini kerugian atau diskon. Kalau misalnya diskon aman. Nah, terus yang paling penting kalau investasi ya nggak usah keseringan ngecek aplikasi, karena balik lagi di sini kan tujuannya biar nyari biar uangnya tuh tumbuh sendirilah tanpa kita harus ngapa-ngapain. Nah, kalau investasi kan konsepnya kayak gitu. Nah, semakin sering ngecek, semakin ada gatal tuh tangannya buat jual atau beli. Jadi penting banget untuk ya nggak selalu sering-sering ngecek. Nah, tapi kalau misalnya ke trading, kita justru sebaliknya, di mana kita punya manajemen resiko yang tadi yang Kak Dani bilang, intinya kayak paham mau cut loss di mana, mau take profit di mana, mau motong di mana kerugiannya, mau ambil keuntungan di mana. Nah, itu karena kalau misalnya kita trading biasanya tuh pas turun ini ngomongnya nih kayak antar juga naik lagi, udahlah biarin. Nah, ujung-ujungnya lossnya kayak 50%, 100% hilang duitnya. Terus giliran kalau naik biasanya ngomong tuh kayak, wah ini lagi naik nih, pasti bakal lebih tinggi lagi, ntar deh gue biarin dulu. Nah, ujung-ujungnya pas ngomong kayak gitu tuh biasanya habis itu ambruk, jadi ujung-ujungnya malah rugi. Nah, jadi itu penting banget sih, karena psikologis kayak mempengaruhi banget. Dan aku pribadi tuh
dulu sempat dapat wejangan sih dari orang yang aku belajar juga. Ini kebetulan dia bule, tapi bisa jangan ditelan mata langsung lah intinya ini omongan. Tapi dia ngomong tuh semakin kita mati rasa sama uang, semakin banyak uang yang kita dapetin. Dia ngomong kayak gitu intinya. Dan aku selama ini kalau trading pun terapin itu dan nggak bener ternyata. Jadi nggak usah kebanyakan psikologis. Nah terus kalau misalnya pakai uang, tadi balik lagi yang 10 juta itu, ya kalau misalnya punya 10 juta dan udah ngerti analisis harusnya ya dia ngerti jawabannya. Tapi kalau balik lagi dia punya cash flow atau uang yang terus berputar nggak untuk hidupnya. Nah itu tadi balik lagi yang penting hidup dulu. Kalau misalnya itu 10 juta udah uang dingin dan dia emang udah ngerasa jago analisis, ya udah langsung masuk karena timingnya pasti bisa tepat dia lah intinya, bisa tepat menurut dia lah. Nah tapi kalau misalnya lagi nggak yakin ya lebih baik sih cicil. Tapi balik lagi kalau emang dia punya stable cash flow, pasti akan ada 10 juta lagi kan harusnya kalau punya pemasukan yang stable. Nah jadi ya kalau punya pemasukan ya lebih mending langsung aja. Tapi kalau misalnya emang itu udah nabung berapa lama, ya nyicil aja. Kalau aku sih gitu menurutku. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Mas Naufal. Ya. Dan Mas Ancel, apakah masih ada pertanyaan dari Kaskuser atau Ya. sudah cukup? Gandani untuk pertanyaan terakhir boleh, Gandani? Monggo, Untuk monggo. pertanyaan terakhir ada di Masih satu. ada Kayak sisa untuk 5 menit pertanyaan lagi terakhir nih. ya. Iya. Ya, ada pertanyaan terakhir dari akun GP. Ya, Bang Noval, ini saya di kripto ini saya nggak mau trader, saya nggak mau trading, saya mau invest saja. Jadi setiap sebagian gaji saya, dapat uang gaji saya investin ke kripto. Oke, nah dia mau pakai investasi jangka panjang. Gua rencananya mau jangka panjang. Nah, kira-kira berapa persen sih keuntungan dan kerugian kalau gua jadiin kripto sebagai investasi jangka panjang? Nah, ini spesifik nih. Gimana, Bang Noval? Wah, ini balik lagi sih tergantung dia maksudnya jangka panjang tuh gimana. Soalnya kalau aku pribadi prinsipnya gini, kalau aku kan trading dan investing. Kalau trading itu untuk jajan, kalau investing untuk pensiun. Dan aku masih umur 24 deng, sorry. Jadi 24, jadi kayak emang long term goals-nya tuh masih kayak 20 tahun lagi, 30 tahun. Jadi semakin lama kan ya biasanya harusnya kalau kita lihat pasar keuangan semakin panjang, semakin kita zoom out trennya atau semakin kita lihat tren yang panjang, ya harusnya naiknya juga semakin lebih tinggi. Kayak dulu ada nih baru viral tadi, ada Well yang dia tuh beli Bitcoin di harga $5 apa $20 gitu. Nah, ya $5 kalau nggak salah. Nah, terus sekarang di 2022 itu dia beli di 2010. Nah, terus di 2022 sekarang harganya tuh dari $5 jadi 20 juta US dollar. Jadi kan kayak itu perspektif waktu banget tuh. Jadinya ya kalau emang niatnya long term, selama kriptonya bagus atau yang emang udah terpercaya, harusnya gainnya bisa tinggi. Dan tingginya tuh kayak apa ya bakal ada naik turunnya, tapi ya bisa lebih tinggi ngelihat fluktuasinya saat ini. Dan emang adopsinya yang masih 5% di dunia, kayak ibaratnya dapat suatu hal baru banget loh, kayak dapat saham Tokopedia sebelum Tokopedia gede gitu loh. Kayak itu kan opportunity bagus banget. Jadi kayak gitu sih. Nah kalau persentasenya ya balik lagi lihat saja nanti, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, dan lain-lainnya lah. Oke, terima kasih banyak Mas Naufal untuk penjelasannya. Ini berhubung waktunya sudah semakin mepet, jadi kita akhiri tanya jawabnya ini. Nah, saya ini pengen simpulkan dulu nih dari topik obrolan kita hari ini bahwa cryptocurrency ini adalah aset investasi yang memang menggiurkan, cuannya besar. Cerita-cerita orang yang untung besar dari cryptocurrency ini juga banyak banget bertebaran di mana-mana. Tapi yang harus diingat adalah kita harus mawas diri. Pertama, kita harus punya uang dingin. Kita harus siapkan psikologi kita agar tidak goyah ketika kripto itu lagi jatuh. Pahami resikonya bahwa tidak semua koin itu bisa mendatangkan keuntungan secara instan, tapi ada juga yang bisa cepat jatuhnya, tapi juga bisa cepat untungnya juga. Jadi pahami dulu itu dulu. Dan yang tadi saya suka banget dari omongannya Mas Naufal itu adalah, yang penting kita bisa hidup dulu ya Mas Naufal ya. Bisa makan enak, bisa tidur tenang, bisa berlindung di sebuah rumah yang nyaman, barulah kita mulai berani berinvestasi. Karena psikologi kita sudah nyaman dulu, baru berani berinvestasi di cryptocurrency. Oke, terima kasih banyak Mas Naufal dan Mas Ancol yang sudah join di live Kepoin Crypto sore hari ini bersama Koinvestasi. Dan sebelum menutup obrolan kali ini, mungkin saya ingin mempersilahkan Mas Naufal, mungkin ada ujangan atau punya tips and trick untuk agansista yang sedang menyimak live kita hari ini, Mas.
Siap Kak, thank you. Nah, kalau dari aku sih seperti yang aku bilang dari omongan-omongan sebelumnya, kalau live atau kalau lagi ngomong depan publik tentang kripto, intinya kalau mau investasi di kripto yang penting bisa hidup dulu lah, jangan gengsi karena teman-teman investasi kripto atau beli kripto kita tiba-tiba ikut, atau mungkin ngelihat sukses story orang. Terus tiba-tiba ngelihat dia bilangnya, dari kripto nih untung segini, nah langsung ikut-ikutan. Nah itu jangan banget, karena ada kemungkinan itu palsu, ada kemungkinan juga itu dia prosesnya Iya, lama. Jadi emang ya harus iya, belajar dulu lah intinya. Nah iya. terus yang paling penting itu juga sih tadi, karena aku pribadi pun nggak pernah mau ngomong kalau misalnya ditanya di kripto udah untung berapa persen, aku nggak pernah mau jawab. Intinya soalnya takut bikin orang FOMO atau takut kayak Mm, misleading lah. Nah jadi kalau ada orang ngomong mm, kayak gitu, ya menurutku sih tanya dulu atau ya langsung aja jauhin lah, karena ngeri kalau dia nggak mm, ngomong ilmu tapi cuan Iya. terus, mm, ya kemungkinan ada sedikit niat dibalik mm. udang dibalik batu lah. Nah terus terakhir sih yang penting belajar dulu, pun kalau misalnya mau masuk jangan FOMO, tapi kalau masuknya udah terlanjur FOMO, kayak misalnya aku pribadi dulu masuknya juga FOMO sih jujur. Dulu 2017 tuh beli di harga 17.000 US dollar, terus sempat Hmm, kebanting ke 4.000 US dollar. Nah tapi dari situ aku justru belajar, karena malah nggak jual tapi belajar, karena rasa ini hmm, teknologi yang bagus, dan intinya kalau udah hmm, terlanjur FOMO ya pelajarin aja. Tapi kalau misalnya masuk ke habis belajar ternyata tahu itu masuk ke kripto yang hmm, jelek, ya coba hmm, puterlah analisis sendiri, dan pasti ujung-ujungnya bisa recover hmm. harusnya kalau sabar dan belajar. Gitu sih Betul, Kak. terima kasih. Om. Baik, terima kasih. Intinya Thank you, Om. Mas Noval pernah FOMO, tapi juga akhirnya belajar dari kesalahan dan riset ya Mas Noval ya. Intinya jangan mudah tergiur dengan yang flexing-flexing di sosial media ya. Oke, terima kasih banyak Mas Noval dan Mas Ancol yang sudah join di live Kepoin Crypto Kaskus bersama Koinvestasi hari ini, sore hari ini. Sukses buat Mas Noval dan juga koinvestasinya. Dan sukses juga buat Mas Ancol dan komunitas Crypto Kaskus. Semoga semakin banyak anggotanya dan semoga semakin mengedukasi orang-orang yang ingin belajar kripto dan juga pada akhirnya bisa kaya bareng-bareng lah Mas. Begitu. Terima kasih Ya banyak Mas sukses Noval buat dan Gang Mas Gandhi Ancol. juga. Sukses buat Ya semua, Thank baik, you buat kita juga. ya semua. sukses buat Gang Gandhi. Baik. Baik, terima kasih. Siap, Sehat-sehat siap. juga buat kita semua. Amin. Baik, buat agan sisa semua, buat yang tadi pertanyaan belum kejawab, nanti bisa langsung tanya-tanya lagi aja di forum Crypto Kaskus ya. Jangan lupa follow akun Instagram @koinvestasi dan juga akun Instagram @kaskusnetworks. Dan aku juga mau Oke. ngingetin buat agan sisa semuanya juga sudah ada 4 orang agan sisa yang terpilih untuk mendapatkan saldo digital. Yang dari tadi udah ikutan join live kita juga dan nanya-nanya juga lewat thread maupun di akun Instagram @kaskusnetworks. Bisa langsung cek di story-nya di story-nya akun Instagram @kaskusnetworks habis live ini ya. Oke, saatnya saya pamit. Saya Dani Maulana. Saya mewakili juga Mas Naufal dari Koinvestasi dan juga mewakili Mas Ancol dari komunitas Kripto Kaskus. Pamit undur diri. Terima kasih juga buat Agan Sista yang sudah mantengin live kita sore hari ini selama 1 jam. Sehat selalu kita semua dan juga jangan lupa untuk nonton terus Kepoin Kripto hari Jumat berikutnya. Oke, sampai jumpa. Oke, thank you Kak. Thank you Om. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua. Mantap. Bye.